Apa kabar guys? Di video kali ini, aku akan membahas kelanjutan dari alur Donghua Zetianji part yang ke-10. Jadi, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa kalian tonton dulu, karena linknya udah aku taruh di deskripsi video ini. Oke, kalau gitu, tanpa panjang lebar, yuk langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Di part sebelumnya, Changsheng rupanya berhasil mendapatkan sebuah inti pedang yang membuat Nanke sangat bingung kenapa inti pedang itu sangatlah kuat. Sedangkan Changsheng ternyata merasa bahwa inti pedang tersebut seperti mengenali dirinya. Tak berselang lama, Nanke pun akhirnya maju dan bertarung dengan Changsheng. Di sisi lain, akibat luka yang belum sepenuhnya sembuh, Shurong akhirnya kembali tak sadarkan diri. Di tempat lain, terlihat Su Li masih bertempur dengan para iblis. Di sana jubah hitam sangat optimis dengan rencananya tersebut. Ia juga berkata meski Su Li adalah seorang jenius di jalan pedang, tapi saat ini pedang yang digunakan Su Li tidak cocok dengannya. Karena beberapa tahun yang lalu, ia telah kehilangan pedangnya yang asli. Kembali pada pertempuran antara Nanke dan Changsheng, ternyata tetua penyihir lilin dan para jenderal iblis turut membantunya. Tanpa diduga, tiba-tiba sebuah pedang gunung laut muncul di hadapan Changsheng. Sontak Nanke pun tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Tak berselang lama, beberapa pedang legendaris lain akhirnya muncul untuk membantu Changsheng. Dan dengan bantuan yang ia dapatkan, Nanke dan para anak buahnya pun sangat kewalahan untuk melawan Changsheng. Di sisi lain, tiba-tiba payung kertas kuning bergetar seperti sedang memanggil para pedang. Karena itu, Changsheng pun menyuruh pedang-pedang itu untuk datang sembari mengatakan kalau ia akan membawa mereka pergi dari dunia Zuyuan. Alhasil ribuan pedang pun akhirnya muncul dan menjadi layaknya prajurit yang dikendalikan oleh Changsheng. Melihat hal tersebut, Nanke pun tak tinggal diam dan mengerahkan seluruh binatang buas untuk membantunya. Karenanya, Changsheng pun akhirnya memerintahkan pedang-pedangnya itu untuk menyerang para binatang buas. Di saat yang bersamaan, para anak buah Nanke tidak percaya dengan kemampuan Changsheng yang bisa mengendalikan semua pedang itu secara bersamaan. Mengingat Zhou Dufu sendiri ternyata masih belum bisa untuk melakukan hal tersebut. Merasa terpojok, Nanke akhirnya bersatu dengan elang raksasa yang merupakan pemimpin dari para binatang buas. Di lain sisi, pedang naga legendaris tiba-tiba mendekati Changsheng untuk ia gunakan. Namun ternyata gabungan dari kekuatan Nanke dan monster elang sangatlah kuat dan membuat pedang naga itu akhirnya patah. Alhasil, pedang naga pun mewariskan inti pedangnya ke dalam pedang milik Changsheng. Changsheng lalu mengerahkan seluruh kekuatan dan darahnya untuk melapisi pedang tersebut. Dengan penggabungan kekuatan naga hitam dan seluruh pedang, akhirnya muncul naga emas yang sangat kuat. Singkat cerita, akhirnya Nanke pun berhasil dikalahkan. Dan saat Changsheng ingin membunuhnya, tetua penyihir lilin dan kedua jenderal pun mengorbankan dirinya untuk melindungi Nanke. Akan tetapi, Nanke tiba-tiba tertawa sembari mengatakan kalau mereka tetap akan tewas di tempat tersebut. Karena ia mengingat perintah jubah hitam yang memintanya untuk tidak mencari keberadaan dari kolam pedang. Yang mana ternyata di dalam kolam tersebut terdapat kekuatan misterius yang tidak dapat dikendalikan.
Sesaat kemudian, pilar-pilar yang menjaga kestabilan kolam itu pun akhirnya hancur dan membuat bencana besar di dunia Zoyuan. Di tempat lain, terlihat Zeshu dan Qijian yang terus berjalan untuk menyelamatkan diri mereka. Di saat yang bersamaan, rupanya Zeshu menyadari kalau bencana tersebut terjadi karena pertempuran antara Changsheng dan klan iblis. Namun ia tidak bisa menolong mengingat keselamatan Qijian lebih penting dari semua itu. Singkat aja, mereka pun akhirnya telah sampai di kuil tempat berkumpulnya semua murid. Sedangkan di luar dunia Zoyuan, tetua milisia dan yang lain rupanya telah menyadari apa yang terjadi di dunia Zoyuan. Namun mereka tidak bisa melakukan apapun selain menunggu. Di sana, mereka juga sedang membicarakan mengenai kisah Zodufu yang mengambil monumen buku surga. Zolo juga berkata kalau dahulu bencana di dunia Zoyuan juga pernah terjadi saat Wang Ziche diam-diam masuk dan mencuri monumen itu. Scenes berpindah di Gunung Li. Terlihat para murid sedang berusaha untuk mengendalikan pelangi agar pintu gerbang Zoyuan bisa segera terbuka. Di saat yang bersamaan, terdengar suara Qiu Xianjun yang meminta gurunya untuk kembali membantunya mengendalikan pelangi itu. Hal tersebut ia lakukan mengingat Shurong yang masih terjebak di dalam dunia Zoyuan. 还在周原力，我燃尽了体内的真龙之血。大师兄现在怎么样了？我一身修为，死在这道彩虹之下。 Di sisi lain, Changsheng dan Shurong terlihat sedang meratapi nasib mereka yang sebentar lagi akan tewas di tempat itu. Akan tetapi, tiba-tiba muncul seekor burung yang terjatuh di dekat mereka. Tak berselang lama, sebuah monumen buku surga yang telah hancur pun muncul dan menggantikan keberadaan kolam pedang. Alhasil Changsheng pun memiliki rencana untuk membereskan masalah ini. Kemudian, ia pun mengeluarkan sebuah batu dan menyuruh burung tersebut untuk menjatuhkannya di atas monumen. 现在只有这么做，才可能救得了。是代表什么？就说明我没猜错，你是了不起的惊世大鹏。 Singkat cerita, setelah rencananya berhasil, badai yang terjadi di dunia Zoyuan akhirnya berhenti. Di tempat lain, pelangi itu akhirnya dapat dikendalikan dan pintu dunia itu pun terbuka. Karenanya, Changsheng pun meminta bantuan kepada sang burung untuk segera membawa Shurong pergi dari sana. Namun ia tidak dapat ikut, mengingat ia harus menahan langit yang akan runtuh agar para murid lain bisa selamat. 我得留下来，想办法多撑一会儿。这些我都懂，我只是…… Dan akhirnya terjadilah perpisahan di antara mereka. Setelah itu, Changsheng pun naik ke atas kuil dan meminta para pedang untuk membantunya. Sontak pedang-pedang itu pun akhirnya keluar dan membentuk sebuah jaring untuk menahan langit. Dengan energi yang masih tersisa, Changsheng pun berusaha untuk terus bertahan. Berlanjut pada para murid, terlihat sedang berlari menuju ke arah pintu gerbang Zoyuan. Di sisi lain, naga hitam keluar dari tubuh Changsheng untuk menghiburnya. Tak lama kemudian, ketika ia menutup mata dan kembali membukanya, Changsheng sangat terkejut karena ia sudah berada di gunung salju. Dan saat pintu gerbang itu terbuka, akhirnya mereka pun sangat bahagia karena bisa menghirup udara kebebasan. Di sana juga terlihat Shurong sangat bersedih lantaran teman laki-lakinya tak kunjung keluar dari dunia Zoyuan. 徐生，你在哪儿？你逃消息，哦，他说了是少年，正用一把伞撑住。 Dan ketika salah satu temannya mengecek nama orang yang Shurong cari, ia mengatakan kalau tidak ada laki-laki bernama Xu Xiang yang ikut masuk ke dunia Zoyuan. Karena keberadaan dari dunia itu sangat membahayakan, Zolo akhirnya mengambil tindakan untuk menutupnya. Alhasil dengan perasaan sedih, Shurong pun pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan guru dari Akademi Gunung Li sangat khawatir dengan luka yang diterima oleh Qijian, di mana ia juga sedikit curiga kalau luka itu berasal dari pedang akademinya. Tak berselang lama, Liang Xiushu yang mengalami luka yang sangat parah akhirnya tiba di tempat tersebut. Sontak guru dari Akademi Gunung Li pun sangat marah dan bertanya siapa orang yang telah melakukan semua ini. Di akhir hidupnya itu, Liang Xiushu berbohong dengan berkata kalau Zishu telah bekerja sama dengan klan iblis. Karenanya semua murid Akademi Gunung Li mendatangi Zishu dan berniat untuk menangkapnya. Untuk itu Zishu hanya berkata kalau Liang Xiushu lah orang yang bekerja sama dengan klan iblis. Namun untuk mengetahui kebenarannya, mereka harus menunggu Qijian tersadar lebih dahulu.
Di saat yang bersamaan, bahkan beberapa orang di sana juga menuduh Changsheng telah ikut berkhianat. Kemudian guru Akademi Gunung Li pun tetap ingin membawa Zexu dikarenakan hal ini juga menyangkut nama baik dari Qi Jian yang merupakan anak pendekar pedang Suli. Meski begitu, tetua milisya berusaha untuk menghentikannya dengan mengatakan kalau Zexu adalah murid dari Akademi Ortodoks yang harus ia lindungi. Tak diduga, Zoteng datang dan berniat untuk membawa Zexu bersamanya. 有何大事？烦劳周大人亲自出马。前辈，这明明是一把伞。就是他。你整个国教学院还不是束手就？ Akankah nyawa Zexu dapat terselamatkan? Akan kita ketahui bersama di video pembahasan berikutnya ya. Jadi, pastikan untuk tekan tombol subscribe untuk notif berikutnya.